wawancara dengan tokoh masyarakat, yaitu orang tua saya di rumah alamat Jalan Janggi nomor 4C dengan tema COVID-19. 1. Apa yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dan mencegah penyebaran COVID-19? Untuk mencegah yang namanya atau melindungi diri untuk penyebaran COVID-19, yang pertama, selalu atau seringlah mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer. Semakin sering kita mencuci tangan, semakin kecil kemungkinan kita untuk terkena COVID-19. Yang kedua, hindari menyentuh bagian wajah, terutama mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan, karena hanya dari 3 area itulah virus bisa masuk ke dalam tubuh kita. 2. Di mana saja dan berapa lama virus COVID-19 aktif di benda-benda? Untuk masa ataupun di mana saja COVID ini bisa berada ataupun bertahan hidup, ini ada banyak. Dalam hal ini yang pertama itu di kertas. Di kertas, baik itu kertas, yang penting berbau kertas, itu bisa bertahan 4 hari atau bahkan sampai 5 hari. Yang kedua itu di kaca. Di kaca itu bisa sampai dengan 4 hari. Dan bisa juga di seperti aluminium, besi, plastik, dan semuanya itu ada masa-masanya. Ada yang bahkan 48 jam, ada yang hanya 3 jam. Nah, jadi hanya dua ini aja yang paling lama kalau untuk masa bertahannya COVID di suatu benda berada. 3. Kapan gejala yang timbul apabila seseorang terinfeksi COVID-19? Kalau untuk kapan gejalanya, dia minimal atau paling cepat 7 hari semenjak virus itu masuk ke dalam tubuh, atau paling lama dia 14 hari. Makanya kita diminta untuk melakukan isolasi atau pembatasan sosial berskala besar itu 14 hari, dan setiap per 14 hari itu akan dipantau kembali. 4. Siapa saja yang paling berisiko terinfeksi COVID-19? Kalau untuk masalah terinfeksi COVID-19 pastinya semuanya bisa kena. Tapi yang paling berisiko dan paling rentan itu yang pertama pastinya para tenaga medis yang menangani pasien yang sudah terpapar atau terinfeksi virus COVID-19. Yang kedua itu para lanjut usia atau orang-orang tua yang sudah berusia di atas 65 tahun, karena daya tahan tubuhnya atau imunitas tubuhnya berkurang dan barangkali banyak juga disertai dengan penyakit-penyakit yang selama ini sudah dialaminya. 5. Mengapa virus COVID-19 sangat menakutkan manusia? Ini agak menarik pertanyaannya ini. Kenapa sangat menakutkan? Itu sampai saat ini belum ada obat ataupun vaksin yang secara spesifik bisa menyembuhkan virus COVID-19 ini. Adapun obat-obat yang selama ini yang digunakan bagi orang-orang sembuh itu obat-obat yang sesuai dengan gejala yang dialami. Misalkan dia batuk dikasih obat batuk, demam dia dikasih paracetamol atau obat demam, kalau dia sesak napas dipasang ventilator. Pokoknya semua obat-obatan yang diberi obat-obat yang sesuai dengan indikasi medisnya. Belum ada obat khusus untuk ataupun vaksin khusus untuk menyembuhkan virus ini. Makanya dia menakutkan sama manusia. Yang kedua, penyebarannya cepat. Nah, yang dimaksud penyebarannya cepat di sini, dia manusia ke manusia juga bisa. Nah, makanya sampai dengan saat ini anak-anak juga diminta
masih tetap belajar di rumah, kita diminta beribadah dari rumah. Inilah barangkali, dan inilah salah satu cara untuk membatasi penyebaran virus ini yang begitu cepat. Kita tidak tahu siapa yang terjangkit virus ini. Makanya dua hal inilah yang paling menakutkan bagi kita manusia. 6. Bagaimana seseorang dapat tertular virus COVID-19? Masalah penularnya ini banyak macam. Cuman yang paling terutama ini biasanya dari droplet. Tahu droplet itu percikan air liur. Percikan air liur dari orang yang terinfeksi virus COVID-19. Makanya kita diminta di dalam berkomunikasi itu tidak saling bersentuhan. Makanya ada salam corona dan jaga jarak minimal 1-2 meter. Terus dia yang kedua, makanya kita sekarang dianjurkan menggunakan masker, karena apabila kita berkomunikasi dengan seseorang yang sudah terinfeksi itu dengan menggunakan masker, kita bisa lebih meminimalkan kita bahkan terjangkit virus itu. Terus yang kedua, menyentuh bagian wajah, terutama yang 3 tadi, mata, mulut, hidung, sebelum mencuci tangan. Kalau bisa, hindarilah dulu menyentuh bagian wajah di saat pandemi virus COVID-19 itu, sekalipun kita sudah cuci tangan. Sebisa mungkin kita hilangkan kebiasaan buruk kita yang sering memegang bagian-bagian wajah. Kesimpulan, virus COVID-19 dapat dicegah dengan melakukan hal-hal. 1. Untuk sebagai kesimpulan ya, sebagai dari saya narasumber, apalagi orang tuamu, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus ini. Yang pertama itu kita tingkatkan daya tahan imunitas tubuh kita, karena imunitas tubuhlah saat ini yang memang diserang oleh virus ini. Untuk meningkatkan daya tahan imunitas tubuh ini banyak cara. Yang pertama itu kita mengkonsumsi namanya makanan yang bergizi, kita mengkonsumsi namanya vitamin, baru pola hidup sehat, baru tidur teratur, apalagi malam minimal dia 7 jam biar imun kita itu tetap terjaga. Terus yang kedua, terapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat ini banyak dia. Ada yang namanya cuci tangan pakai sabun, CTPS. Ini sudah digerakkan oleh Dinas Kesehatan selama ini. Jadi dengan adanya wabah ini, ya kita dari pribadi, apalagi dari lingkungan keluarga, kita terapkanlah pola hidup sehat itu. Segala sesuatu sebelum kita menyentuh makanan, menyentuh bagian wajah sekarang yang sedang diserang, ya cuci tangan lah. Kalau bisa kita hindarilah dulu hal-hal yang menyentuh bagian wajah. Terus yang ketiga itu menjaga jarak, atau istilah kerennya sekarang social distancing. Dalam artian kita tidak perlu lagi berkerumun-kerumun. Di dalam berkomunikasi kita harus ada jarak minimal 1-2 meter. Terus sebisa mungkin gunakan masker kalau di luar rumah, karena kita tidak tahu siapa saja orang yang sudah terinfeksi atau memiliki gejala COVID-19. Makanya kalau kita ikuti paling tidak hal-hal yang Bapak sebutkan tadi, mudah-mudahan virus ini bisa dicegah. Apalagi dengan sekarang musim ini anak sekolah pada diliburkan, orang beribadah sudah pada dari rumah, orang bekerja juga sudah pada dari rumah. Inilah salah satu langkah-langkah yang perlu kita pahami, kita taati untuk pencegahan virus ini biar tidak bertambah banyak di kemudian hari. Pesan dan nasihat narasumber. Kalau pesan Bapak selaku orang tua buatmu, virus ini virus yang memang bisa kita bilang
baru kali inilah terjadi di seluruh dunia. Inilah namanya pandemi. Kalau dibilang pandemi ini berarti ini seluruh dunia menjangkitinya. Dan persebarannya pun ini cukup besar, cukup tinggi. Jadi pesan Bapak buat kamu anak-anakku, yang pertama rutin berolahraga. Rutin kita berolahraga, mudah-mudahan tubuh kita sehat, imunitas tubuh kita kuat. Itu yang pertama. Walaupun dengan situasi sekarang di rumah, ya sempatkan untuk rutin itu berolahraga, apalagi ada terik matahari untuk berjemur. Terus yang kedua, ikuti himbauan pemerintah. Apa saja himbauan pemerintah itu yang seperti Bapak bilang tadi, jaga jarak, social distancing, selalu cuci tangan, selalu menggunakan masker, hindari kerumunan. Itu anjuran-anjuran yang dilontarkan pemerintah saat ini. Dan yang terakhir, dilarang mudik. Itu kalau kita ikuti, mudah-mudahan bangsa kita ini cepat terbebas dari virus corona. Terus nasihat Bapak yang selanjutnya, dapatkan informasi masalah COVID ini dari portal-portal yang resmi, sumber resmi. Itu bisa dari website, bisa dari majalah, bisa dari televisi. Jangan dengarkan dari mulut orang. Belum tentu yang dibilang orang itu benar dengan keadaannya. Jadi informasi itu harus betul-betul valid. Dan apabila kita untuk menyampaikan informasi itu juga kepada orang lain, kepada tetangga, kepada keluarga kita punya data yang akurat. Jadi kita tidak bisa nanti masuk ke dalam kategori orang yang menyebarkan fitnah, kabar bohong, istilah kerennya hoax. Terus pesan Bapak yang terakhir itu, ya namanya penyakit ini kita berharap tetap selalu ada. Tapi segala sesuatunya Bapak berharap rutinlah, selalulah berdoa, selalu berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan, minta perlindungan dari Tuhan, biar kita semua sekeluarga, saudara-saudara kita, sebangsa dan setanah air dimanapun berada, dilindungi Tuhan dari penyakit ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi apapun yang terjadi itu pasti dalam kehendak Tuhan sudah merencanakan itu semua. Jadi hanya dalam doa lah kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Mudah-mudahan semua doa-doa yang kita panjatkan selama ini bisa mengakhiri pandemi virus COVID-19 ini di dunia, khususnya di Indonesia, agar kehidupan kita normal kembali. Bapak rasa itu yang bisa Bapak sampaikan, apa yang sudah Bapak terangkan tadi, mulai dari bagaimana, apa, siapa, di mana, mengapa. Mudah-mudahan dengarkan bagus-bagus, ikuti semua yang anjuran-anjuran yang Bapak berikan, tetap di rumah, tidak perlu keluar. Jadi mudah-mudahan kita semua terbebas dari virus COVID-19. Bapak rasa itu aja. Sekian dan terima kasih. Dadah. 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 Dadah.